kalau misalnya saya masih dendam, masih marah karena perlakuan Mas Hendra atas diri saya, sekalipun itu kalau dicari secara meditasi adalah kesalahan saya di masa lalu, sancita karma pala namanya. Kalau itu tidak dilakoni, nanti saya dendam lagi. Nah ini saya nagih hutang lagi, bolak-balik gitu lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Gitu. Nah ini diputuskan dengan mendoakan Mas Hendra semoga disadarkan, semoga dicerahkan, sehingga apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah ikatan karma di antara kita. Mari kita saling memaafkan, mudah-mudahan beliau juga memaafkan saya. Nah jadi itu langsung ke jiwa, ke rohnya gitu. Ke sang Nah setelah itu akhirnya dia datang, akhirnya mengkonfirmasi semua cerita dan pelajaran dari bapak saya. Gitu. Jadi dari sanalah rentetan kejadian itu yang membangun jadi wisdom, kebijaksanaan. Betul. Karena kebijaksanaan bisa terbangun menurut saya, bisa dapatin hanya dari pengalaman langsung. Gitu. Pengalaman langsung. Nah dari sanalah akhirnya memaafkan, merasa lebih plong. Kemudian ketika saya mendoakan agar kita sama-sama menyadari apa pelajaran dibalik semuanya ini, tiba-tiba dia datang gitu, dia menyampaikan bahwa dia datang bahwa minta maaf juga, terus kita saling memaafkan, dan saya lagi semakin introspeksi diri. Nah di sanalah saya muncul kesimpulan bahwa dalam hidup ini banyak agen penagih hutang karma, agen penagih hutang karma. Terutama adalah orang-orang dekat kita. Itu bisa jadi dekat kita artinya orang tua, anak, saudara, pasangan, kemudian mertua ataupun ipar. Artinya ketika hubungan tidak baik di dalam satu keluarga, disitulah tempat kita itu mengasah diri untuk membayar hutang karma kita yang belum tuntas di kehidupan yang sebelumnya. Itu makanya kesempatan kita tuh untuk belajar bagaimana mengasah kesabaran, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan selalu mekar di dalam kondisi yang tidak nyaman itu. Mengasah diri batin di situ. Menarik tadi, agen penagih hutang karma ya. Ya, agen penagih hutang karma itu kan kan kehidupan material ini. Gitu. Kalau kita tidak ada hutang karma kan tidak hadir di muka bumi ini. Jadi udah selesai gitu, nol dia. Gitu. Nah, jadi agen-agennya ini adalah peristiwa kita bangkrut, kita sakit, kita jatuh, kita ditipu, kemudian dihina, dicaci maki, seperti saya sendiri dikeroyok. Nah, ini sebetulnya adalah satu penyelesaian karma masa lalu yang bentuknya seperti itu. Gitu. Makanya ada istilah ketika saya mau kerja ke luar negeri, padahal dasar jalan hidup sudah ditentuin gitu, tapi saya nggak terima karena saya ingin kaya gitu, saya ingin punya duit banyak gitu. Caranya ya harus kerja ke luar negeri gitu. Kuliah sudah, bahasa Inggris oke, pengalaman ya, kerja sudah keluar kemana-mana juga. Jadi ada satu target yang gajinya gede sekali gitu. Karena nggak pernah lolos, jadi akhirnya saya pakai duit, bayar, pakai ritual apa semua. Justru meditasinya saya nggak pakai. Gitu. Saya karena ini sifatnya, kalau meditasi kan memang bawaannya itu semeleh gitu kan. Dah lepas apa yang terjadi, itu kadang-kadang saya nggak terima gitu. Ego nggak terima gitu. Karena saya menginginkan kekayaan, berarti ada sesuatu yang harus kita yadnyakan, kita korbankan. Waktu itu masih salah memahami tentang yadnya, tentang korban suci gitu. Nah, akhirnya dari sana proses yang saya dapetin malah kebalikannya, kena tipu. Gitu. Kena tipu. Nah, ini agen penagih hutang juga nih. Betul. Kena tipu. Akhirnya saya harus memaafin yang nipu kan itu. Maafin yang nipu, duitnya nggak balik, berangkat juga enggak. Nah, ternyata disebut sebagai bersedekah dengan cara yang unik gitu kan. Kita itu dipaksa untuk di posisi itu gitu, dan memang tidak enak. Nah, itu yang saya maksud, ketika kita alami kita akan menjadi wise, lebih bijaksana dengan kehidupan. Mungkin barangkali teman-teman pasti akan banyak bertanya-tanya, Begawan, bagaimana itu cara berdoa saat memaafkan orang yang menipu, orang yang punya janji sama kita tapi tidak ditepatin, orang yang punya hutang kepada kita tapi tidak dibayar. Nah, saat kita pengen satu tahap lebih maju seperti pengalaman hidupnya Begawan yang
benar-benar bisa menemukan sebuah ketercerahan yang sejati, itu bentuk konkret dari doanya seperti apa? Apakah kemudian Tuhan jadikanlah hidupnya orang ini lebih atau bagaimana, atau berikanlah petunjuk kepada dia, konkretnya seperti apa? Itu kan di posisi saya udah melakoni meditasi cukup lama. Iya. Jadi rasanya ketika mengungkapkan sesuatu itu dapat gitu kan. Nah, itu yang menuntun saya jadinya. Gitu. Kalau misalnya meditasinya masih baru belajar, mungkin rasa yang sesungguhnya indahnya rasa memaafkan itu belum sempurna, tapi tetap akan menyampai ke situ. Nah, bentuk konkretnya itu ketika kita bermeditasi hening, tenang, atau dalam tiduran sekalipun. Meditasi saya itu ada 3, tiduran, duduk, sama berdiri. Bahkan sekarang kan dikembangkan jalan kaki, melukis, makan, semua jadiin meditasi gitu. Agar selalu dalam posisi eling gitu. Nah, waktu itu ada kesadaran, ada pemahaman bahwa di dalam diri kita itu selalu dibarengi oleh 2 kekuatan, dharma dan adharma. Dharma itu artinya mengikuti hukum, kehendak, dan kebenaran. Adharma artinya menjalankan ketidakbenaran di dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita melihat orang itu memperlakukan yang aneh pada diri kita, yang tidak kita bisa terima, jangan langsung judge orangnya gitu. Artinya pasti ada satu rangkaian terjadi, kembali ke saya meminta maaf kepada Yang Maha Kuasa atas perlakuan saya di kehidupan yang sebelumnya. Kemudian saya atas kehendakmu, kasih sayangmu, sistem kehidupanmu yang kau berlakukan, saya dengan tulus memaafkan orang yang telah memberlakukan saya yang tidak baik. Entah itu menipu, entah itu menyakitkan, entah itu menghina, entah itu seperti saya dikeroyok dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita akan rasakan, pertama kan yang namanya meditasi itu urusannya ke pribadi dulu. Betul. Gitu. Ketika kita udah plong, udah nyaman, udah rasanya tenang, artinya ketenangan ini sudah ringan gitu. Artinya sudah terwujud. Gitu. Ketika kita mendoakan orang yang menggituin kita itu, kita artinya memutus karma itu. Gitu. Memutus karma itu, yang karma buruk jadi karma baik bila perlu, tidak mengharapkan kebaikan apapun dari balik semuanya itu. Gitu. Misalnya Mas Hendra, kita terjadi keributan nih. Yeah. Keributan menurut saya Mas Hendra tuh salah gitu. Yeah. Menurut saya tuh Mas Hendra menzolimi saya gitu. Setelah saya meditasi, yang saya temui justru saya menzolimi Mas Hendra. Kalau meditasinya udah bagus, ternyata saya punya utang ini nih sama Mas Hendra. Jadi justru Mas Hendra sebetulnya yang jadi korban dari saya di zaman kehidupan yang sebelumnya. Gitu. Itu bisa kita temui itu gambarannya gitu, rasanya, rasa sejati ini. Ini loh kamu dulu urusannya sama Mas Hendra gitu. Sekarang kamu baru digituin aja udah kamu curhat sana sini gitu. Nah, setelah itu kita minta maaf, saya minta maaf pada Yang Maha Kuasa Sang Pemilik Kehidupan. Kenapa Mas Hendra menjadi agen penagih utang karma ke saya? Dan sekaligus saya harus memaafkan Mas Hendra agar tidak ada karma buruk yang terhubung lagi. Kalau misalnya saya masih dendam, masih marah karena perlakuan Mas Hendra atas diri saya, sekalipun itu kalau dicari secara meditasi adalah kesalahan saya di masa lalu, sancita karma pala namanya. Kalau itu tidak dilakoni, nanti saya dendam lagi. Nah, ini saya lagi utang lagi, bolak-balik gitu lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Gitu. Nah, ini diputuskan dengan mendoakan Mas Hendra semoga disadarkan, semoga dicerahkan, sehingga apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah ikatan karma di antara kita. Mari kita saling memaafkan, mudah-mudahan beliau juga memaafkan saya. Nah, jadi itu langsung ke jiwa, ke rohnya gitu. Ke sang maha roh sucinya istilahnya gitu. Nah, otomatis nanti entah bagaimana pada kurun waktu tertentu, pertama bisa saja dia lupa. Mas Hendra itu tiba-tiba lupa pernah nyakitin saya, pernah ada konflik. Kedua, bisa saja ada perasaan kok saya gituin dia ya gitu. Itu kan jiwa gitu. Nah, dari sanalah doa yang positif ini memancar dan memvibrasikan getaran-getaran yang indah pada alam semesta. Itu yang membuat tempat bumi ini menjadi tempat yang indah untuk hidup. Gitu. Makanya kenapa saat ini
saya pendeta di Bali, lebih banyak ngurus Buana Alit. Buana Alit artinya individu masing-masing. Yuk kita selesaikan sama-sama diri kita. Kalau ada salah itu sudah pasti, karena kita hidup penuh dengan papa, gitu, penuh dengan masalah, gitu, penuh dengan kesalahan, penuh dengan khilafan. Tapi kita sadari dan kita bertobat bahwa kesalahan itu tidak dilakoni lagi, sehingga kita betul-betul menuju kepada beliau. Kalau di Bali bilangnya itu moksartam jagadita yaca iti dharma. Moksartam artinya bebas dari segala malapetaka, penderitaan dan kesengsaraan, jagadita kesejahteraan di dunia ini, dan berdasarkan dharma. Gitu. Nah ini yang harus kita bangun. Nah, karena semesta agung atau semesta Buana Agung rusak ataupun bagus itu tergantung si Buana Alit yang ada di dalamnya kan gitu. Makanya tugas saya adalah menyalakan cahaya-cahaya di dalam setiap individu yang selama ini tercover. Ya, semesta pribadinya masing-masing. Semesta pribadi masing-masing. Gitu. Makanya dalam Bhagavad Gita disampaikan bahwa dirimu adalah satu kota dengan 9 pintu. Dirimu adalah satu kota dengan 9 pintu. Dengan 9 pintu. Nah, bukalah satu pintu rahasiamu. Bukalah satu pintu rahasiamu. Ya, untuk terhubung dengan sangkan Paraneng Dumadi. Kalau 9 pintu ini yang dipakai, urusannya duniawi semua. Kalau satu pintu rahasia itu dibuka, urusannya langsung kepada Yang Widi. Langsung. Satu pintu itu apa, Begawan? Sahasrara Cakra, Crown Cakra, atau ubun-ubun, Siwadwara. Iya. Nah ini harus dibuka melalui meditasi, melalui keheningan, melalui sadhana spiritual, yoga, sehingga kita tuh menemukan tatvamasi itu. Sehari ini terasa ubun-ubun saya tersiram saya dari surga gitu. Saya benar-benar sedang bertatapan wajah dengan spiritualis terbaik di Nusantara ini, sehingga momen ini akan saya manfaatkan betul untuk menggali lebih banyak ya Begawan. Tadi di awal tadi Begawan bilang baru sadar ketika kemudian sudah ketemu tugas hidup gitu kan. Tadinya ke luar negeri, pengen kaya, pengen ini dan lain sebagainya. Itu kalau dalam konsep Islam menemukan lauhul mahfudnya gitu. Nah, yang ingin digali banyak orang ini, teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana cara kita supaya kita benar-benar bisa mengetahui tugas hidup kita gitu kan, yang sebenarnya, sehingga ada profesi ini kita nggak kepencut, ada profesi itu kita nggak pengen gitu, karena sudah tahu rule-nya aku itu dihadirkan di bumi ini dalam rangka untuk itu toh, peranku untuk ini dah. Nah, untuk menemukan ini kan nggak mudah Begawan. Gimana treatmentnya? Ya, nah pertama meditasi itu kan mengajarkan jadi diri sendiri. Ya. Itu pertama. Meditasi mengajarkan menjadi diri sendiri, menerima segala kelebihan dan kekurangan, dan kemudian artinya pahami apa hobimu, apa kesukaanmu, passion dan bakat. Passion dan bakat itu yang perlu dipahami. Nah dari sanalah dorongan kita itu melakukan sesuatu. Gitu. Karena setiap orang yang lahir, bayi yang baru lahir itu bukanlah kertas putih yang kosong. Dia sudah punya relief-relief kehidupan yang sudah dia bawa dari kehidupan sebelumnya, yang disebut dengan Wijnana Mayakosa. Ada tubuh wisdom di dalam tubuh kita yang berhubungan dengan sancita karma pala untuk memberi dan menagih hutang penikmat dunia ini gitu. Jadi itu dasar ininya. Nah, ketika orang tua ataupun si anak itu menemukan relief dirinya melalui keheningan, melalui pemahaman diri, melalui perenungan, melalui mencintai dirinya sendiri, di sana akan menemukan relief itu untuk diwarnai, untuk dibangun menjadi fondasi, menjadi warna kehidupan yang semakin indah. Nah, kalau orang tua mampu membaca relief kehidupan si anaknya yang baru lahir itu, dia akan membangun menjadi anak yang hebat sekali. Kalau itu sudah bisa dideteksi ketika kecil ya? Deteksi masih kecil ya, at least dari umur, anggaplah dari umur 5 tahun sampai 20 tahun gitu. Se-15 tahun itu waktu untuk memahami diri anak itu. Kalau ini gagal, kita bakal tumpukin ego di atasnya. Warna ego kita sebagai orang tua kan, kita tumpukin di atasnya menjadi warna ego kita, dan dia tidak mampu jadi dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi kaya secara material,
tapi belum tentu bahagia dan betul-betul puas dalam hidupnya gitu. Karena banyak orang yang datang ke pasraman, kekayaannya itu udah nggak ada masalah, artinya secara kehidupan material tuh nggak ada Materinya masalah. udah selesai ya. Iya, udah selesai, tapi dia bingung, dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak puas, tidak bahagia, yang pada akhirnya meditasi, ikut kelas meditasi 1 minggu. Saya suruh, kamu harus masuk pintu gerbang diri kamu sendiri dulu, setelah itu baru pelajari, mungkin seumur hidup kamu pelajari diri kamu sendiri, saya gitu. Nah di sana memang penting sekali melalui meditasi itu jadi sebuah perenungan diri gitu. Perenungan diri, karena untuk memahami Tuhan yang sesungguhnya itu justru harus ke dalam diri kita, nggak bisa keluar. Kalaupun keluar itu bakal babak belur gitu. Lama-lama ujung-ujungnya akhirnya wah udah nggak ketemu keluar nih. Sebetulnya ketemu, cuman karena yang di dalam belum ketemu ya, referensinya nggak dapat gitu. Ketika kita temui di dalam guru kita sejati itu, setiap yang kita temui Tuhan jadinya. Kalau ini yang belum ditemui, manifestasi kita keluar, dalamnya itu ya. Iya, manifestasi yang kita temukan di dalam, setiap yang kita temui jadi wah, indahnya ciptaan Tuhan, indahnya kebesaran Beliau, keagungan. Kalau ini belum ditemukan, wah benar-benar babak belur sekali di luar.